Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah orang bilang gempa di kandang banteng katanya ya. Maka kita akan lihat ini ya, benar nggak itu berita gempa di kandang banteng karena Kaisang masuk ke PSI dan akhirnya jadi ketua umum partai, dalam hal ini PSI. Tentu banyak yang, apalagi yang memangnya sudah nggak suka sama PSI ya, mereka bisa bilang misalnya, apa itu? Nggak pernah ada pengalaman di bidang politik tiba-tiba jadi ketum PSI. Ada juga yang bilang, ini membuktikan kaderisasi di PSI tidak jalan. Ada orang luar tiba-tiba masuk, orang luar ini nggak punya pengalaman, langsung jadi ketum. Ya boleh aja ya, kan namanya orang berpendapat sih, sah-sah aja kalau menurut saya. Kalau saya sih bisa bilang begini juga loh ya, banyak juga perusahaan yang kaderisasinya bagus. Saya pernah menjadi bagian dari dua perusahaan, yang satu perusahaan internasional yaitu Unilever, yang satu lagi perusahaan swasta nasional yang juga baik yaitu Astra. Nah, baik Unilever dan Astra itu terkenal dengan kaderisasi. Jadi mereka yang berkarir di Unilever atau di Astra, mereka mulai dari misalnya manajemen trainee, kemudian masuk ke level asisten manager, senior manager, general manager, kemudian jadi direktur. Itu yang namanya kaderisasi lah ya. Beberapa partai juga pastinya punya sistem kaderisasi. Tetapi jangan lupa juga ada perusahaan-perusahaan yang mereka nggak pikir penting itu kaderisasi, walaupun yang tadi saya sebut dua perusahaan menganggap kaderisasi penting. Kita ambil contoh deh ya, perusahaan-perusahaan seperti, bahkan perusahaan internasional seperti apa, Twitter yang belakangan dibeli sama Elon Musk. Pada keluar kan orang-orangnya. Sebenarnya Elon Musk bisa pilih kan dari yang tersisa yang baik siapa. Akhirnya enggak tuh, dia pilih CEO dari luar. Begitu juga perusahaan-perusahaan lain lah ya. Banyaklah perusahaan-perusahaan multinasional yang tiba-tiba CEO-nya itu dari luar, bukan dari dalam. Nggak ada yang heran, nggak ada yang aneh gitu maksud saya. Oke? Tapi oke deh ya, saya nggak mau masuk lebih lama di situ. Kita lihat sekarang apa dampak dari Kaisang yang bergabung ke PSI dengan hubungan ayahnya Pak Jokowi dengan ketum PDIP, Ibu Megawati. Di sini Republika menyoroti dengan bergabungnya Kaisang ke PSI, analis banyak memprediksi atau menganalisa bahwa ini akan mempersulit hubungan Jokowi dan Megawati. Kenapa? Karena sebelumnya juga sudah diisukan bahwa hubungan Pak Jokowi dan Megawati sedang tidak baik-baik saja. Ketimbang terang-terangan mendukung Ganjar, Pak Jokowi memberikan sinyal-sinyal yang lebih mendukung Pak Prabowo, ya. Udahlah, Anda juga sering dengarlah beritanya ya. Kemudian Tribun Jatim. Tribun Jatim juga menyoroti hal ini. Di sini dia menyoroti mengenai nasib Pak Jokowi setelah Kaisang jadi ketum PSI, ya. Di sini ada pertanyaan, apakah ketum PDIP Megawati bakal berani lakukan langkah besar? Maksudnya begini loh. Pak Jokowi katanya seharusnya tahu dong, kan ada peraturan di AD/ART-nya PDIP yang melarang satu keluarga beda partai, ya. Karena sebelumnya sudah ada presiden, yaitu seorang politisi PDIP ya. Bahkan dia pensiunan dari angkatan apa saya lupa ya, jenderal bintang berapa gitu ya.
itu dipecat loh sama PDIP. Karena kenapa? Istrinya jadi politisi PAN, dipecat gitu. Nah, di sini maksudnya, apakah Megawati bakal berani melakukan langkah besar dalam hal ini memecat Pak Jokowi yang sekarang kan masih tercatat sebagai kader PDIP kan, politisi PDIP dong. Ya kita harus akui itu. Gibran juga politisi PDIP. Nah pertanyaannya, apakah berani Megawati melakukan langkah besar? Nah itu dia. Karena di internal PDIP ada yang bilang, iya nggak boleh tuh. Ada juga yang bilang, nggak apa-apa kan kakaknya berbeda. Maksudnya kartu keluarganya. Ya sudahlah, itu urusan mereka ya, kita nggak usah masuk terlalu dalam di sana. Nah di sini juga jelas bahwa dengan bergabungnya Kaisang Pangarep dengan PSI, ini memperlihatkan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri memang sedang tidak baik-baik saja. Saya bisa mengerti ya konteks dari berita ini, karena gini, setidak-tidaknya ini menurut saya ya, dan menurut banyak para analis ya, yang saya bilang sah-sah saja, namanya menganalisa ya. Kalau hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega sedang baik-baik saja, ketika Kaisang minta izin, bahkan minta restu kepada Pak Jokowi, meskipun Kaisang sudah berkeluarga, punya istri ya, tapi dia tetap adalah anak dari Pak Jokowi. Mungkin para politisi di PDIP bertanya-tanya, kenapa itu diizinkan sama Pak Jokowi? Walaupun Pak Jokowi punya alasan, dia kan sudah besar, sudah berkeluarga, mana bisa saya larang? Ya sudah, saya izinkan aja, saya kasih restu. Padahal mungkin yang diharapkan oleh para politisi PDIP harusnya dilarang atau tidak dikasih restu, umumkan. Wah misalnya gitu ya, enggak, saya tidak izinkan. Wah, kalau kamu tetap gabung ke PSI, kamu anak durhaka. Itu kan harapan dari orang-orang PDIP, tapi ternyata Pak Jokowi mengizinkan dan memberikan restu. Meskipun ada aturan di dalam partai sesuai ADART, satu keluarga tidak boleh beda partai. Tapi Pak Jokowi mengizinkan dan memberikan restu. Nah itu yang membuat orang menduga inilah tanda bahwa hubungan Pak Jokowi dan Ibu Mega sedang tidak baik-baik saja. Kemudian TV One News memberitakan bahwa Megawati diisukan marah ketika tahu Kaisang masuk PSI dan langsung kumpulkan petinggi PDIP. Ya, kemudian ini kata Hasto. Nah, ini menarik nih ya. Sebelumnya kan ada video dari buzzer-nya Ganjar dan PDIP yang katanya buzzer andalan, yaitu Alifur Rahman ya, di Sewot TV ya, dia juga pemilik channel Sewot TV, yang bilang ada calon presiden yang juga menteri, ya pasti Pak Prabowo, karena satu-satunya capres yang masih menteri ya Pak Prabowo. Walaupun dia bilang saya nggak sebut nama. Udahlah, kita bukan anak kecil gitu ya, yang mencekik wamen. Kemudian dia juga bantah, saya nggak sebut nama wamennya, saya nggak sebut nama capresnya. Sudahlah, kita bukan anak kecil gitu ya. Terus Hasto bilang, seakan-akan mendukung ya, kalau ada asap pasti ada api, nggak mungkin ada asap nggak ada api. Seakan-akan dia mendukung Alifur Rahman ya, yang tentu saja buzzernya Ganjar ya, yang sekaligus buzzernya PDIP. Oke deh, saya nggak mau berlama-lama di situ juga ya. Jadi Hasto seakan-akan kira-kira bener lah itu gitu lah. Nah sekarang ini ada isu yang bilang Ibu Megawati marah, ngamuk, bahkan murka gitu katanya ya, karena tahu Kaisang masuk PSI. Nah ini mungkin hukum karma ya. Ternyata ada yang buat video. Nah nanti kita lihat di video itu dikatakan Ibu Mega marah, kumpulkan para petinggi PDIP dan meeting di Teuku Umar. Wih. Nah oke deh, apapun itu gitu ya, apapun itu, kita lihat nih ya satu sumber ya. Ya sumber ini sih saya layak percaya ya, karena ini orang punya kredibilitas tinggi ya. Ini adalah Ade Armando yang belakangan sempat bersitegang dengan PDIP. Padahal PSI awalnya mendukung Ganjar
Bahkan partai pertama yang mendukung Ganjar untuk jadi capres, cuma dia tidak dianggap, bahkan sempat dimarahi, PDIP aja belum mencapreskan Ganjar, kamu lancang, kira-kira gitu. Dan terakhir pun tidak dianggap, tidak dirangkul. Nah, kita lihat nih videonya Ade Armando yang terbaru mengenai hal ini ya, mengenai Ibu Mega yang ngamuk. Nah, kita lihat nih videonya ya. Pertarungan politik kita semakin panas. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI turut mempertajam pertarungan yang ada. Salah satu narasi yang kuat dilontarkan adalah peristiwa itu mewakili ketegangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati. Ketika para analis sibuk mengkaji, tiba-tiba saja hadir sebuah video pendek berdurasi sekitar 2 menit 19 detik di berbagai platform media sosial. Judul video itu adalah lanjutan kisah si Mawar bandel di negeri Wakanda. Di sini intronya seperti berita-berita yang sudah kita baca, bahwa pertarungan di tahun politik ini semakin panas, apalagi dengan masuknya Kaisang ke PSI. Kemudian di media sosial muncul video durasinya 2 menit berapa detik tadi gitu ya, yang merupakan kelanjutan video Kaisang si anak bandel di negeri Wakanda gitu kan tadi ya. Kenapa? Karena ada video yang sebelumnya yang samar-samar, nanti kita lihat lagi nih ya penjelasannya, yang mau mengindikasikan Kaisang mau masuk ke PSI. Tapi yang video terakhir ini adalah video mengenai Kaisang si anak nakal yang merupakan lanjutan dari video pertama. Oke deh, kita lihat lagi nih lanjutan dari cuplikan videonya Ade Armando. Video itu sangat menarik karena isinya bicara tentang bagaimana langkah Kaisang menimbulkan kegoncangan di tubuh partai terbesar PDIP. Video ini menjadi semacam kelanjutan dari video lebih awal pada 21 September lalu. Tokoh utama dalam video 21 September itu adalah Mawar yang jelas merujuk pada Kaisang. Di situ sosok Kaisang memang hanya tampil dalam siluet dan suara. Namun siapapun yang kenal dengan sosok sang putra bungsu presiden pasti tahu itu adalah Kaisang. Dalam video itu dinarasikan bahwa Mawar sudah menetapkan hati untuk masuk ke politik. Sosok Mawar kemudian mengatakan dia memang belum punya pengalaman dalam politik, tapi punya tujuan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga jalan yang kupilih adalah jalan yang benar, kata Mawar. Video itu dengan segera menimbulkan kegaduhan luar biasa. Dan benar saja, pada 23 September, 2 hari kemudian, Kaisang resmi bergabung dengan PSI. Nah ini menarik ya. Jadi intinya ada video pertama, nanti yang akan kita bahas lebih dalam video kedua. Video pertama ada muncul dalam bentuk siluet, yaitu ya ujung-ujungnya yang orang sebut si Mawar, yaitu Kaisang lah. Yang ternyata 2 hari kemudian resmi dia gabung ke PSI. Nah ini menariknya lagi, Kaisang menurut catatan di kartu keluarganya dia warga Jakarta Selatan ya. Tapi penyerahan simbolis keanggotaan Kaisang itu justru dilakukan di rumah kediaman pribadi Pak Jokowi. Nah ini maksudnya apa gitu ya? Kalau mau kasih kartu ya kasih di rumahnya Kaisang dong yang di Jakarta Selatan. Tapi ini dikasihnya menurut berita yang saya baca di Solo, di rumah kediaman pribadi Pak Joko Widodo. Ini kan nggak tahu ya mau bikin panas atau bikin gimana gitu ya. Oke deh kita lanjut, ini menarik videonya ya, mari. Video baru yang saya bicarakan kali ini adalah seolah adalah kelanjutan video Mawar itu. Walau format penuturannya mirip dengan video pertama, saya sih ragu bahwa pembuatnya sama. Nama pembuat video kedua ini adalah Opposite 6890. Yang digambarkan adalah drama yang terjadi di tubuh PDIP akibat bergabungnya Kaisang ke PSI. Dalam video baru ini ada sejumlah tokoh yang ditampilkan, juga dengan menggunakan nama samaran dan sosok siluet. Nama-nama samaran yang digunakan lucu dan jahil. Pertama, ada sosok Mawar bandel yang tentu saja merujuk pada Kaisang. Lalu ada sosok Ayang Bebek yang merujuk pada Megawati. Yang ketiga adalah Hasto yang merujuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keempat, ada si petugas partai yang adalah Ganjar Pranowo. Kelima, Bebek Kumis yang adalah Budi Gunawan, ketua BIN yang terkenal dekat dengan Megawati. Selain itu ada pula beberapa kode. Pertama, Teguh Umar, yaitu tempat kediaman Megawati.
Kedua, Raja Solo merujuk ke Presiden Jokowi. Ketiga, kode Raja Wali yang adalah BIN. Nah, di situ ada video kedua kan katanya ya, yang dibuat oleh satu akun Opposite 6890 ya. Nah, di video ini intinya kelanjutan dari video pertama ya, yang mana kode bahwa Kaisang mau gabung ke PSI. Nah, di video ini menurut Ade Armando, nama-nama yang dipakai itu nama-nama yang lucu dan jahil gitu ya. Misalnya apa? Mawar yang bandel itu ya mengacu ke Kaisang Pangarep. Kemudian ayang bebek, ya itu katanya mengacu ke Megawati. Kemudian ada si petugas partai yang mengacu kepada Ganjar Pranowo. Kemudian ada yang namanya Husto katanya ya mengacu ke Sekjen, yaitu Hasto. Kemudian ada ayang atau bebek kumis gitu ya, yang katanya Pak Budi Gunawan, yang nggak lain dari Ketua BIN. Kemudian ada Raja Wali yang melambangkan institusi BIN itu sendiri, dan Raja Solo yaitu Jokowi. Waduh, ini luar biasa ya. Nah, jadi kalau ini sepertinya video tandingan menandingi videonya Alifur Rahman yang bilang ada capres yang masih jadi menteri mencekrek wamen. Ini ada video tandingan kira-kira begitu ya. Oke deh, seru nih ya. Kita lanjut lagi video dari Ade Armando. Menurut video ini, video bergabungnya Kaisang ke PSI itu menimbulkan gempa lokal di PDIP. Pada 21 September, Megawati memanggil semua tokoh PDIP ke Teguh Umar. Megawati marah besar karena Kaisang masuk ke PSI. Megawati marah ke Hasto. Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto, yang digambarkan di video itu sebagai sekjen cengeng. Ganjar juga kena marah. Megawati marah-marah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok walau sudah menggunakan survei. Para bohir alias para penyandang dana sudah mulai mundur. Padahal mereka sudah menggunakan operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Gempa lokal ini membuat Ketua BIN Budi Gunawan mencari cara untuk memenangkan Ganjar. Ini dilakukan agar Megawati tidak ngamuk-ngamuk lagi. Si pembuat video memperingatkan, Kaisang, Pak Jokowi, dan PSI kini harus waspada. Mereka terancam jadi target operasi BIN. Karena itu, Pak Jokowi harus segera mengunci Budi Gunawan dan BIN agar BG tidak seenaknya menggunakan kuasa BIN. Video itu ditutup dengan pertanyaan, bidak catur siapa yang akan menang? Teguh Umar atau Raja Solo? Menarik kan? Di situ kalau saya summary, Ibu Mega gebrak-gebrak meja ketika berbicara dengan Hasto, yang dikatakan di sini sekjen cengeng, karena pernah ada satu kejadian Hasto seperti nangis-nangis gitu ya, nggak tahu nangis beneran apa nangis buatan, saya nggak tahu. Kemudian ada yang disebut petugas partai tadi Ganjar Pranowo yang juga dimarahin sama Ibu Mega. Ibu Mega tunjuk-tunjuk Ganjar dengan tongkat sakti. Waduh, dia marah karena elektabilitas Ganjar semakin turun katanya. Kemudian sejumlah bohir atau para penyandang dana, para bos lah, para cukong yang mau menyandang dana ke mereka mulai pada mundur. Oleh karena itu di video itu katanya Pak Budi Gunawan yang disebut bebek kumis akhirnya mencoba mencari jalan supaya bagaimana supaya Ibu Mega tidak ngamuk, bagaimana strategi untuk memenangkan Ganjar. Nah di sini di video itu Ade Armando menuturkan juga bahwa disebut hati-hati Kaisang, Jokowi dan PSI jangan sampai kena incaran BIN katanya. Ini kan kata Ade Armando ya. Nah, oleh karena itu Pak Jokowi harus mengontrol nih yang namanya Budi Gunawan dan BIN gitu ya. Nah kemudian video itu katanya ditutup siapa nih yang bakal menang? Teguh Umar apa Raja Solo? Wah ini menarik ya. Nah lanjut. Itulah isi video pendek. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah membantah adanya pertemuan di Teguh Umar pada 21 September itu. Dia juga mengatakan tak ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Lantas siapakah yang bisa kita percaya? Buat saya inilah persoalan utama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas pembuatnya dan menyangkut nama-nama yang disamarkan identitasnya.
Kalau saja ada pihak lain yang mengkonfirmasi kebenaran sebagian saja dari cerita ini, kita mungkin bisa menduga bahwa peristiwa ini memang terjadi. Tapi kalau semua informasi ini cuma datang dari satu sumber yang tidak bisa kita nilai keterandalannya, saya rasa kita harus meragukan kebenarannya. Video mawar yang pertama memang juga disamarkan, namun saat itu ada cukup banyak clue yang menunjukkan validitas informasinya. Dan kemudian memang terbukti bahwa Kaisang memang bergabung dengan PSI. Jadi ini adalah semacam gimmick untuk membangkitkan rasa ingin tahu orang. Nah, inilah bedanya Ade Armando dengan Alifur Rahman. Ade Armando secara berintegritas melihat video yang kedua itu karena cuma dari satu sumber dan tidak ada sumber-sumber lainnya gitu ya yang bisa dimintain klarifikasi, ya samalah seperti videonya Alifur Rahman ya, satu sumber dia, malah dia dikutip sama orang-orang lain seperti Rudy Kamri dan lain-lain gitu ya. Nah itu patut diragukan. Kalau ada sumber yang lebih sah dan benar ada buktinya, ya keluarkan saja gitu ya. Jadi inilah bijaksananya Ade Armando. Jadi dengan kata lain Ade Armando meragukan video gempa bumi di Tuku Umar. Kira-kira begitu yang saya tangkap ya. Mari kita lanjutkan penggalan terakhir dari videonya Ade Armando yang menarik juga. Tapi video yang kedua ini tidak berfungsi sebagai gimmick. Video kedua ini dengan sengaja membangun kesan bahwa terjadi perpecahan dalam kubu PDIP akibat manuver Kaisang. Tidak sedikit pun kita sebagai penonton mendapat bantuan informasi bahwa peristiwa Megawati marah-marah itu benar terjadi. Kelas video ini sama dengan bualan video Alifur Rahman ketika mengatakan Prabowo mencekik dan menampar seseorang di rapat kabinet terbatas. Saya menganggap gaya-gaya kampanye hitam semacam ini sudah waktunya lah ditinggalkan. Bila si pembuat video memang berniat baik dan peristiwa Megawati marah-marah itu memang terjadi, ya sampaikan saja faktanya secara terbuka. Bila itu memang benar terjadi, tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya memang pasti akan ada yang tersinggung dan marah, tapi itu adalah risiko yang harus ditanggung bila kita ingin mengungkapkan kebenaran. Saya ingin mengajak semua pihak untuk berkampanye dengan sehat, bersih, dan jujur. Dalam berkampanye, tujuan tidak pernah menghalalkan segala cara. Nah, inilah yang saya suka dari seorang Ade Armando. Dia secara tidak langsung meragukan kesahan atau informasi itu adalah benar ya, bahwa ada gempa bumi di Tuku Umar. Jadi malah dia melabelkan video itu kelasnya sama dengan bualan Alifur Rahman yang bercerita mengenai Prabowo mencekik wamen ya. Jadi dia menghimbau orang-orang yang mau kampanye janganlah pakai cara-cara kotor seperti ini gitu ya. Kalau memang ada buktinya ya ungkapkan aja, jangan pakai kode-kode begini-begini. Toh meskipun ada yang tersinggung, tapi itu fakta. Emang kenapa? Ya gitu kan. Kalau itu berani benar, ya ungkapkan. Jangan pakai ada capres yang masih menteri. Wah kan saya nggak sebut nama. Nah itu kan banci itu namanya ya. Oke deh. Kemudian kita lihat lagi yang fakta berikutnya. Ya tentu saja tadi sudah dikatakan ya bahwa PDIP dalam hal ini Hasto ya membantah ada gempa lokal di rumah Megawati usai Kaisang masuk PSI ya kan. Di sini seakan-akan Hasto minta supaya orang percaya sama apa yang dia utarakan. Tapi ketika kubu Gerindra membantah video Alifur Rahman, dia sendiri bilang nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Sekarang mungkin kena karma gitu ya. Kemudian yang menariknya lagi di sini saya melihat Ibu Puan Maharani ya makin kesini makin matang gitu ya. Di sini di Kompas TV memperlihatkan atau memberitakan ya bahwa Puan mengucapkan selamat kepada Kaisang, ajak PSI kerjasama dukung Ganjar. Kalau dulu PSI sebelum Kaisang yang masih ketuanya Giring Ganesa, PSI seperti nggak dipandang. Tapi sekarang begitu ada Kaisang masuk ke PSI, PSI diminta ayo kerjasama dukung Ganjar gitu ya. Bahkan ada yang bikin cerita gitu ya, ini karangan bebas juga sih ya. Kaisang sengaja dimasukkan ke PSI supaya
partai yang bandel itu, maksudnya PSI, supaya kembali mendukung Ganjar. Kan lucu ya, padahal selama ini PSI yang tidak dianggap oleh PDIP. Tapi oke deh, itu urusan dia. Nah, oleh karena itu, maka tidak salah kalau ada orang berpendapat gitu ya, atau analis-analis berpendapat. Kan ada rumor ya, karena ini belum terkonfirmasi, bahwa nanti hanya akan 2 poros, yaitu poros Anies Baswedan dan Caimin, dan satu lagi poros Prabowo Ganjar. Meskipun orang-orang PDIP lebih suka Ganjar Prabowo, tetapi cenderungnya Prabowo Ganjar. Kemudian ada yang berpikir, daripada Prabowo Ganjar, dalam hal ini sebut sajalah PDIP mengalah, mendingan Prabowo Puan gitu. Kenapa? Ya biarinlah keluarganya Ibu Mega yang jadi wakil presiden. Ya kalau untuk pencapresan ya tentu Ganjar elektabilitasnya lebih tinggi dari Puan. Tentu dimajukanlah Ganjar, walaupun dulu-dulu sebenarnya yang mau dimajukan adalah Puan Maharani. Tapi dengan elektabilitasnya dari Ganjar, dan banyak juga berita bahwa dalam beberapa hari terakhir Pak Ganjar banyak melakukan blunder ya, terutama ketika diinterview oleh Najwa Shihab. Udahlah, Anda carilah beritanya ya. Oleh karena itu Puan kalau dipasangkan dengan Prabowo itu juga pasti moncer gitu melawan Anies Baswedan Caimin. Ya, tapi whatever itu kita tunggu saja ya. Karena ini makin seru, makin kesini, makin kesana. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.